Sistem penerimaan murid baru SMA Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2026. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang, Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat daftar ulang bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa di SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memuji Allah pada kesempatan ini, sore menjelang maghrib ini, karena atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, atas rahmat, sehat, dan sempat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan puasa mulai dari hari pertama sampai detik ini. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, dan apa saja kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa ini, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh kita semuanya. Yang kedua, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan puasa sampai akhir nanti, sehingga kita pada saat puasa terakhir kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dicatat sebagai sesuatu yang mendatangkan kegembiraan pada kita, yaitu kita masuk pada predikat la'allakum tattaqun. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita pelajari, termasuk saya pribadi juga koreksi, ada dua hal penyakit yang halus yang selalu menimpa kita, atau mungkin nggak terasa kita masuk pada penyakit itu, yaitu riya dan sombong. Riya, pamer ibadahnya, pamer kebaikannya, pamer sodakohnya. Sombong, merasa tinggi hati, merasa diri paling bagus, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pinter. Nah, dua penyakit ini yang kadang-kadang ada pada diri kita. Maka di bulan Ramadan ini mari untuk menghindari dua penyakit itu, pertama, kita luruskan dan perbaharui niat. Sebab apa? Sebab riya dan sombong ini pemirsa, itu kadang-kadang sangat halus masuk pada niat yang kita niatkan. Oleh karena itu, baginda Rasul selalu mengingatkan, ketika kamu mau amal, ketika kita mau berbuat, innama a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kita lihat niat kita untuk apa. Kita mau melakukan ibadah, tujuannya untuk apa? Apakah tujuan ibadah kita itu untuk dilihat orang lain? Jadi untuk apa kita lakukan? Kita mengerjakan sesuatu untuk siapa? Kita sedekah ini untuk dipamerkan atau untuk apa? Nah, ini masuk kategori niatnya kita lihat. Yang kedua, memperbanyak ibadah secara diam-diam. Ibadah itu baik, pemirsa sekalian. Sholat itu bagus, amal jariah itu juga bagus. Tetapi ketika sholat, ketika amal jariah, ketika berbuat baik, tidak kita hati-hati, akan berdampak apa yang kita lakukan bisa masuk pada kategori riya, bahkan bisa sombong. Kita melakukan sedekah,
Jangan sampai menunggu CCTV, jangan sampai menunggu berita, jangan sampai kepingin segera diliput. Karena kalau nggak segera diliput, maka tidak segera diberikan sedekahnya. Ini juga hati-hati. Bisa jadi ini masuk pada kategori riya. Yang ketiga untuk menghindari riya dan sombong, yaitu pamer di medsos. Sering kita nggak terasa di grup media sosial. Makan bareng-bareng dengan temannya. Gurami bakar, terus cumi-cumi. Nggak terasa kita foto, kita edarkan di medsos. Ingat, apa yang kita sebarkan di media sosial, apa yang kita sebarkan di grup WA. Ketika kita itu mau nyebarkan, itu harus kita pikirkan. Apakah yang kita sebarkan ini berdampak pada pamer atau enggak? Yang kedua juga kadang-kadang kita harus mikir. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa yang kita share di grup itu nggak semuanya makan gurami, nggak semuanya makan cumi-cumi. Sehingga bisa jadi mereka itu kepingin, ada keinginan tapi tidak mampu untuk memakannya. Ini juga membuat orang kecewa. Makanya jangan suka nge-share di WA, di grup, jangan suka pamer di foto, karena sekali kita pamer akan dampaknya menjadikan tidak enak dalam pergaulan. Yang kelima, muhasabah introspeksi setiap hari. Setiap beramal, jangan sibuk menghitung pahalanya. Setiap berbuat baik, jangan sibuk menghitung kebaikannya. Lakukan kebaikan, kemudian lupakan apa yang kita kerjakan. Itu konsepnya ikhlas. Puasa yang kita lakukan seperti ini kan juga mengarah kepada ikhlas. Makanya kita itu dalam kehidupan ini harus betul-betul hati-hati, introspeksi. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang membuat amal kita menjadi menguap, tidak ada artinya. Yang keenam, pemirsa, bergaul dengan orang-orang yang rendah hati. Bergaul dengan orang-orang yang suka tawadhu. Jangan sampai kita itu bergaul dengan orang-orang yang kadang-kadang merasa tinggi tingkat sosialnya, merasa bagus kebaikannya, sehingga mereka-mereka itu susah untuk diberi nasihat. Ingat, wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Setiap kita harus memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Semoga kesempatan singkat ini menjadikan kita semuanya paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.